Aduh, ini virus makin hari makin nambah aja nih. Dia takut kemana-mana nih ah. Mau ke sana takut, mau ke situ takut, kemana-mana takut, dan juga kalang kabut. Assalamualaikum, sepeda. Waalaikumsalam. Di sini nggak ada sepeda, adanya beca. Siapa ya? Sini dong. Kenalin, aku Boyen, Om. Aku resepsionis baru terima di sini. Kenapa kau lihat-lihat kayak gitu sih? Ih, jangan lihat-lihat gitu dong. Kenapa sih kamu pasti teringat Tiki Minyak ya? Kalau ngeliat aku. Tiki Minyak? Iya. Iya sih, baik gajinya. Minyak kan lagi mahal. Ngomong-ngomong Mas siapa namanya? Nah gitu dong. Tadi kamu manggil Om dah. Oh iya. Iya Om, Om, Mas. Ya manggil Om dong, udah ganteng begini. Namanya siapa? Kenalin. Nama saya Mas Bruno. Oh Mas Bruno. Office boy terkece dan terhembel. Saking hembelnya mukanya kayak mirip Samba. Namanya Mas Bruno bukan Bruno Mas. Ya sebenarnya itu sih. Tapi sebenarnya kamu jangan namanya Bruno Mas. Apa? Karena kamu di bumi jadi Bruno Earth. Bruno Earth. Oh, Iyalah, kan di bumi bukan di Mars, ya kan? Pluto, berarti Bruno Pluto. Iya, kan di Pluto kan digusur kamu, ya kan? Oh, kenapa ngikut? Ngomong-ngomong, saya mau ketemu Pak Sukirman. Pak Sukirman? Iya. Pak Sukirman, hari ini Pak Sukirman bilang ke saya, Pak Sukirman tadi ngabarin kalau apa? meriang. Hah, meriang? Badannya menggigil. Menggigil, emang soto? Beneran, dia kena, nah ini kan ada virus baru nih. Virus apa? Capricorn apa namanya? Capricorn. Virus Capricorn? Iya. Setahu saya Capricorn mah bintang zodiak. Oh. Popron kali, popron. Bapak mah jagung. Sambrikon kali. Itu mah mall. Itu Omikron. Aku nang Omikron, Pak Sukirman. Udah Mbak. Sebentar ya. Kita jauh-jauh nih, kita iya, jaga jarak nih ya kan. Ini. Ya sehat. Mbak, kita kesini dulu deh. Mbak biar tahu dulu tempatnya ya. Oh gini cek suhu dulu? Iya, ntar udah cek suhu di sana aja ya. Mbak kan tahu resepsionis di sini kan. Jadi cek suhu dulu iya, nih kalau kesini. Mbak biar tahu dulu deh. Oh iya di situ, di situ nih, cek suhu. Coba. Mbak biar tahu nih. Oh jadi kesini cek suhu dulu ya? Iya. Ini ruang tamunya, tempat kita nanti ngobrol, beda banget kan? Bagus, ini kita nggak salah rumah nih, Dr. Lola nih. Dong, cakep ya? Bagus ya, putih-putih semua ya. Nanti kalau kamu mau, pasti namanya ada gerakan-gerakan olahraga bisa langsung set di depan. Oh, Tempat langsung salto juga bisa nih ya? Bisa. Oh, kurang asik ya? matras sedikit doang nih. Oke banget deh pokoknya. Keren tempat, keren. IG kita juga jadinya sekarang gini, @halodokter TVRI. Iya, bener banget. Nih buat ya. semuanya di sini ya. Bener. Tapi mana Kayaknya ya? ada yang baru harusnya ya, Dr. Lola ya? Ya, Kalau ada nggak salah, resepsionis sama itu kok ada nggak ada ya? OB baru juga kalau nggak salah ya. Permisi. Permisi. Ibu sama bapak siapa ya? Terbalik, harusnya kita yang nanya. Kita dong yang nanya. Teman-teman ini siapa ya? Saya resepsionis baru. Pak. Oh, namanya siapa? Bukannya kayak mantan saya deh. Aduh, Ya ampun. jadi enak. Udah. Boyen, resepsionis dong. Iya resepsionis saya baru. Bruno. Oh, oke, betul. Office boy. Ini kenapa kok pakai kostum jerapah ya hari ini? Oh, bukan ya? Oh, sangkin kostum jerapah. Sejak kapan jerapah hijau? Oh, salah ya? Iya. Berarti baru dong hari ini. Baru kita baru Bu. Ya udah, hari ini tuh kita akan kedatangan 2 orang narasumber tamu kita. Benar banget. Please tolong di depan ditungguin supaya jangan bingung nanti masuk ke sini. Oke. Ya. Oke, Tolong ya. dibimbing ke jalan yang lurus ya nanti ya. Iya, jangan lurus yang kemari. Salah ya, maksudnya bimbing kemari ya gitu. Dokter lucu deh. Aduh, makasih loh jadi enak saya. Tapi jangan dibawa pulang ya. Jangan dibungkus ya. Gua pulang boleh nggak? Jagain Repot aja bawanya. di depan. Ayo buruan. Iya, Ayo iya. buruan. Ruang saya di sana kan? Ya, kamu. Soalnya saya baru maaf. Bisa. Oh iya. Misi ya, dokter. Iya. Kok dia berpisah? Iya, kok pisahan musuhan ya? Ya udah deh, Ya, nggak sapa apa-apa dulu deh. deh Bun kita. Sapa pemirsa dulu ya. Halo Indonesia. Halo, apa Indonesia. kabar? Senang sekali ya hari ini kita tampil dengan tampilan yang berbeda, tapi tetap sama kok isinya. Tetap akan mengedukasi masyarakat Indonesia supaya tetap sehat. Kenapa harus sehat? Karena sehat itu Asik. Dan sekarang kita bakal bahas yang lagi agak
ngeri sedap nih Dokter Lula nih. Apa tuh? Yaitu suaminya Tante Ikron ya. Enggak Yaitu mau. Omikron. Si Omikron ini memang ya sudah melanda Indonesia, gelombang ketiga udah masuk nih ya kita ya, Iya, Indonesia ya. Dan Jakarta aja kemarin sempat sampai 15.000 kasus. 15.000 lebih mahal daripada sampo botolan yang kecil. Oke, hari ini ya apa sih yang berbeda? Tampilan berbeda, tapi ada satu yang tetap sama. Anda bisa langsung nih pemirsa nanya langsung semua permasalahan yang barangkali udah mengganjal di hati dan Bener akan banget. langsung dijawab sama pakarnya hari ini. Langsung kemana tinggal telepon aja buat yang Jakarta di 574 3476. Catet Kalau ya. keluar Jakarta tambahin 021 574 3478 atau Instagram mana? Dokter Lula? Instagram langsung aja @haloDokterTVRI. Udah banyak pertanyaan yang masuk, salah satunya yang seperti ini nih Dika ya. Gini, nanyanya gini. Kan sekarang Omikron itu mirip banget kayak flu gejalanya. Benar banget. Kalau saya batuk, pilek, demam, apakah saya langsung harus periksa nih ya antigen Iya. atau PCR? Nanti Betul. ya dijawab ya. Jangan kemana-mana, nanti langsung datang narasumber kita. Ada 2 dan oke banget ya. Oke. Jadi tetap di Halo, Halo Dokter, Dokter. karena sehat itu Asik. Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Dokter ya. Karena sehat itu asik. Iya. Dan ini dia nih yang ditunggu-tunggu nih. Oh kamu lagi? Iya. Tamu dong Mana mestinya. tamunya mana? Tamunya sudah saya sterilkan. Waduh. Dengan aman. Oke. Pokoknya oke, semua dengan oke. protokol kesehatan. Iya. Oke, Bu? Ih, asik. Boleh kali dipanggil biar Dulu masuk. ya. Oke. Boleh juga nih Ibu dia. silakan, Bu. Cekatan ya. Aduh, Halo. Selamat ya. pagi, Selamat Assalamualaikum. pagi. Waalaikumsalam. Silahkan. Bu Boleh Dewi, langsung Bu duduk Dewi. deh. Kita langsung kenalinnya di sini aja. Ya. Kamu nggak usah duduk, kamu mah nunggu di depan. Bikinin kopi kayak apa kayak gitu tawarin. Jangan nanti buka masker, Oke, udah Bu. nanti aja. Kalau perlu langsung aja, Bu ya. Langsung Iya. aja ya. Ntar saya kirim surat ya kalau butuh apa-apa ya. Jadi pemirsa langsung ya aku kenalkan dulu ya pemirsa ya. Walaupun semua udah pada kenal pastinya Pasti, ya. pasti. Di depan saya ini langsung ada Dr. Siti Nadia Tarmizi, MFID, mesti dipanjangin semuanya. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI Ya. plus juru bicara pemerintah untuk program vaksinasi COVID-19. Berarti nih yang masih mau nanya mengenai booster, boleh ya Dokter Nadia kan? Bener banget, betul. Dan di depan saya persis nih, Iya. ada Ibu Dewi Nur Aisyah, SKM, DIC, PhD. Panjang banget ini. Oh, iya, sekolahnya Bener. nggak selesai-selesai. Kalau saya pengen nambahin jadi SKCK ya, tambah SPMB nggak boleh ya. Oh iya. Ya, ini beliau adalah ahli epidemiologi dan pakar informatika penyakit menular. Wah, Nah, keren banget. jadi yang aku tahu nih pemirsa, sebetulnya para kita bareng-bareng di Satgas Penanggulangan COVID-19 Ya. itu Dr. Dewi ini sebagai Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi gitu ya? Betul. Masih kan ya dok? Masih. Tapi Oke. sekarang ada jabatan baru yang sekantor sama Dokter Nadia katanya. Nah, betul, jabatan Betul. barunya apa nih? Sekarang membantu di Kementerian Kesehatan sebagai Senior Health Informatics Advisor dan juga Head of Primary Yang Care Tribe. artinya Bentar, ini kita agak-agak loading ini. Langsung. Mohon maaf nih Bu, mungkin Pokoknya- boleh dijelasin atau diceritakan tugasnya Tugasnya aja deh, apa? iya. Intinya adalah kurang lebih membantu Menteri Kesehatan dalam melakukan transformasi digital kesehatan terutama untuk layanan kesehatan primer. Oke, Tetap masih loading juga kan? Enggak, gampangnya gini tuh lah. Membuat kesehatan menjadi kekinian lah gampangnya gitu ya, serba boleh, IT, boleh. serba Oke, teknologi. Jadi intinya kalau udah ngomongin data, kita ngomonginnya sama Dokter Dewi. Bener banget. Tapi kalau udah ngomongin Omikron, yang punyanya Omikron dulu. Ini kan Direktur Dokter Pencegahan Nadia. dan Pengendalian Penyakit Menular. Oke, Dokter Nadia. Sebetulnya kita nih dalam keadaan perjalanan menuju yang namanya kejadian lebih besar lagi kah? Karena kan ini beberapa hari ini udah 30 ribuan ke atas. Dengar-dengar katanya sampai 100 ribu kita menghadapi yang seperti itu. Betulkah Dokter Nadia? Sambil deg-degan nih nyanyi. Ambil gemeteran gitu ngomongnya. Baik, kita lihat dulu kali ya. di Boleh, slide-nya. boleh silakan, Dokter Dok. Nadia. Oh, ini boleh ditekan-tekan nih? Boleh Boleh. di swipe. Asal jangan dibawa pulang dok, agak repot bawanya. iya. Coba ya, kita lihat ini. Langsung di swipe boleh dok? Di swab coba. Iya. Di swipe, di Ke kiri. swipe. Iya, Nah. itu dia. Oh, Kiri ini lagi. punyanya Bu. Oh oke, Bukan. ini punyanya. Coba ya sekali Bu lagi. Dewi ya. Slide-nya harus ganti. Sebentar ya. Oke. Kita tunggu. Ini Oke. sebentar ya pemirsa ya. Nanti keluar lagi sebentar. Iya, Kadang-kadang ini karena teknologi kayaknya itu terlalu ya. canggih apa karena suasana baru nih Dokter Lula ya. Saya Iya. curiga karena suasana baru nih. Oke, iya. Nah, jadi apakah kita akan masuk ke gelombang ketiga? Dokter Lula, Dokter Dika, kita Ya. lihat nih, ini situasi dunia ya. Wow. Jadi dunia
ini udah berapa gelombang nih? 1, 2, 3, swing tinggi banget. Betul. Ini karena si Om tadi yang Om ya. oh ya, karena si Om tadi tuh begitu tingginya. Jadi artinya Indonesia juga sudah harus siap-siap ya. Kalau kita lihat ini data ya bahwa hampir semua dunia menunjukkan bahwa saat ini yang beredar itu adalah varian Omikron, termasuk Indonesia nih 4% hanya yang Delta. Yang Yang Delta. lain sudah mulai Omikron semua. Jadi memang kita harus siap-siap ya. Nih situasinya nanti mungkin Dr. Dewi bisa sampaikan. Kita tahu bahwa kasus tadi lihat ya di slide pertama itu tinggi sekali ya Betul, yang gelombang betul. terakhir. Dan itu juga yang sudah kita mulai lihat di seenggak-enggaknya nih di Bogor, Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Karena kita bisa lihat ini puncak Bentuknya Delta, udah sama ya, Dok, ini semua. puncaknya kasus yang sekarang. Walaupun kita duga ini kemungkinan besar Omikron nih, karena seperti Tangerang dia sudah lebih tinggi daripada angka di Delta. Kalau kita lihat Depok tuh 1.600, di Delta 1.400. Tapi ini kita nggak perlu panik karena tadi seluruh dunia mengalami hal yang sama bahwa terjadi peningkatan kasus yang luar biasa. Kita akan lihat dalam 2-3 minggu ke depan. Yang harus kita lakukan kita tetap waspada karena walaupun kasus tinggi banyak orang tidak bergejala atau gejala ringan, ingat masih ada yang akan masuk rumah sakit nih. Ya seperti itu. Nah siapa yang bisa masuk rumah sakit itu adalah tentunya orang-orang yang punya faktor resiko. Mungkin itu dulu kali ya, nanti kita sambil ngobrol lagi ya. Dok nih sebelum pindah ke Dokter Dewi ya. Dok, jadi sebenarnya kan kita udah tahu nih 4% kan yang Delta, 96%-nya tuh Omikron. Kita tuh harusnya bahagia atau sedih? Pertanyaan titipan banyak banget loh. Itu harusnya kita bahagia nggak sih udah Omikron semua atau bagaimana Karena sih banyak harusnya? juga yang bilang bahwa Omikron katanya nggak bahaya gitu dok katanya. Sekarang kalau kita bicara mutasinya ya, kita ingat ya bahwa Omikron itu dinyatakan oleh WHO sebagai varian of concern itu cuma butuh waktu 2 hari. Tanggal 24 November dia dilaporkan ke WHO, 26 November WHO mengatakan ini udah varian of concern. Malah dulu varian Delta itu butuh waktu 1 bulan. Berarti nggak boleh dianggap enteng dong jadinya. Betul. Nah, kenapa sih kok sekarang gejalanya ringan Iya, atau iya. tidak bergejala? Karena banyak orang sudah divaksin. Nah, oke, duta vaksinnya keluar Langsung, ini, langsung. langsung nih ya. Nyala radarnya ya. Iya. Jadi nih kalau kemudian kita mau dapat yang ringan, ayo dong vaksinasi, ayo dong tambahin booster ya. Iya, iya, Oke, benar banget. untuk tahu data, yuk kita pindah. Dokter Dewi Iya, ya. silakan Bu Dokter ya. Ini saya buka juga deh ya. Ya. Tadi kalau Dokter Nadia sudah menggambarkan berkaitan dengan sebaran gitu ya di Indonesia. Saya izin Oke. buka slide saya. Kita mesti pakai suara dulu nih Bu Dewi. Tolong ganti poin. Ada, udah teknologi sekarang voice ya, pakai voice Ada command. voice Ada ya. triknya ya, Voice ada recognition triknya. kayaknya nih ya. Iya, coba lagi. Sudah belum? Oke, masih loading mungkin ya Bu Dewi. Oke, nanti di sini ada beberapa data yang coba kita ambil dari dunia gitu ya, yang sudah lebih dulu nih, terutama Inggris gitu ya. Kalau kita tahu Menghadapi Inggris Omikron itu gitu menghadapi ya. Omikron, whole genome sequencing-nya banyak banget. Jadi kita bisa belajar apa sih yang sudah kita lihat gitu ya dari Baik. negara-negara lain. Yang pertama tadi dikatakan gitu ya, nih sebenarnya kalau dari keparahan gimana nih perbedaan antara Delta dengan Omikron. Ini yang warna biru Delta, yang warna merah adalah Omikron. Tapi kita lihat di 3 negara, kok barnya beda-beda ya tingginya. Itu pertama. Yang pertama di Afrika Selatan, sorry kita kembali. Di Afrika Selatan sebelah kiri kita lihat ini resiko keparahannya 62,55% untuk Delta. Sedangkan pada saat Omikron ini turun di angka 23,36%. Baik. Iya, Kondisi di Inggris sama Kanada ini lebih pendek sebenarnya. Iya, betul. Deltanya saja 1,64 dan 1,39. Baik. Iya. Omikron turun lagi 0,54 sampai 0,33%. Oke, Iya. Bu Dokter maaf mau nanya. Ini yang bikin keparahannya itu lihat dari angka masuk rumah sakitnya atau angka meninggalnya atau gimana? Jadi severitas kita bahas keparahan tuh menggunakan ventilator, Oh, I see. ICU gitu Iya. ya. Oke. Jadi Pokoknya pakai gejalanya tuh derajatnya. Iya, iya. gejalanya COVID sudah ya, berat baik. gitu ya. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat sebenarnya Omikron ini risiko keparahannya sepertiga dari varian Delta. Iya. Tapi kalau kita lihat kenapa Afrika Selatan kok jauh banget Betul, gitu ya. kenapa bisa jauh banget Jombang? Betul, ini karena lagi-lagi cakupan vaksinasi yang berbeda Iya, ada antara dokter Inggris, Nadia Kanada lagi. dengan Afrika Selatan. Oh, berarti Dokter Nadia sampai ke Afrika Selatan waktu itu ya? Oh, bukan ya, bukan gitu ya. Oh, bukan, Jadi bukan, sorry, kalau sorry, sorry. kemudian orang masih ragu-ragu untuk vaksin atau Iya, ragu-ragu iya. untuk booster, nggak usah ragu lagi ya udah kelihatan nih datanya. bedanya. Buktinya Seperti langsung apa? menunjukkan Dan ini ya. bukan di Indonesia loh, jadi kita nggak bisa merekayasa pastikan. Bener banget. Silakan Bener. Dokter Dewi. Kita lanjut sekarang resiko perawatan ke rumah sakit.
Nah, ini contoh negaranya kita ambil 5. Lagi-lagi ada Afrika Selatan, Amerika Serikat, Inggris, Skotlandia, sama Kanada. Ya. Ini kurang lebih mirip ya kalau kita lihat di mana Delta itu jumlah orang yang masuk ke rumah sakit presentasinya lebih besar dibandingkan Omikron, di mana kira-kira 1/4-nya lah kalau kita rata-ratakan gitu ya. Baik. Perbedaannya antara Delta dengan Omikron, cuma karena kecepatan yang tadi Dokter Nadia sampaikan, Delta butuh waktu sekian hari untuk mencapai puncak. Omikron zret gitu ya, dalam waktu hari yang sedikit langsung tinggi gitu ya, bahkan bisa nambah terus naik ke atas. Hal yang harus kita waspadai adalah jumlah orang yang masuk ke rumah sakit. Meskipun resiko keparahan 1/3, resiko orang yang masuk ke rumah sakit 1/4, tapi kalau jumlahnya besar, ini yang nanti akan berakibat kewalahan nanti di pelayanan kesehatan. Baik, Dokter Dewi saya keep dulu ya. Boleh duduk dulu. Kita mesti break dulu sebentar nih pemirsa. Tapi ini dari obrolan kita barusan tadi nih ya. Sama-sama kita lihat bahwa betul memang ya bahwa ceritanya ya kalau keparahan Delta itu lebih parah daripada si Omikron. Karena apa? Karena sudah ada yang namanya vaksin, Nah, udah itu dia. divaksinasi. Iya. Bisa dibedakan lagi negara yang vaksinasinya masih ya entar besok entar enggak gitu ya. Iya. Sama yang cepet banget bisa dilihat lagi sekarang. Ternyata kalau cepat sekali vaksinasinya tuh sudah 0,0, asik banget ya. Oke. Mudah-mudahan Indonesia nih bisa masuk yang ke 0, tadi. Amin. Dan pasti banyak banget yang pengen nanya nih, Pasti, Dokter Lula. Tapi iya. bisa nelfon ya. Abis ini boleh nelfon nih. Boleh. Buat yang Jakarta di 574-3476. Iya, Buat yang di luar Jabodetabek. Jakarta di 021-574-3478 atau di Instagram @halo_dokter_tvri. Kita bakal balik lagi nih abis ini, Dokter Lula. Betul ya, tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Ya pemirsa, kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Siap-siap nanya dong pasti karena lewat Instagram aja udah banyak sekali pertanyaan yang masuk ya. Betul banget. Telepon diingetin lagi di 5743476 untuk Jabodetabek, di luar Jabodetabek 021-574-3478 ya. Yes, benar Baik. banget. Sampai menunggu telepon masuk, kita nanya dulu. Dokter Nadia, pertanyaan titipan yang paling penting yang kayaknya bayangin satu pertanyaan yang nanya banyak banget begini. Omikron itu kan gejalanya itu bener-bener katanya kayak flu. Ya. Demam, batuk, pilek. Nah, pertanyaannya, ini udara lagi kayak begini, yang demam, batuk, pilek banyak. Apakah setiap ada yang demam, batuk, pilek harus periksa antigen atau PCR? Betul banget, harus periksa. Nah, kan mungkin kita ingat ya, Dokter Lila, Dokter Dika, kalau lagi musim demam berdarah, kita kalau demam pasti periksanya apa? Demam berdarah dulu kan. Jadi sama, sekarang kan kita pandemi COVID. Dan kita tahu COVID itu kan sebenarnya infeksi saluran pernafasan atas ya. Iya. Nah, jadi gejalanya pasti batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan. Iya. Ya udah deh, kita pastiin dulu deh kita COVID Pokoknya apa semua enggak. yang kerasa begitu pastiin dulu dia bukan COVID gitu. Betul. Daripada nanti dia nularin ke semua orang. lain. Betul. Tapi ada yang ngomong gini, jangan, malah kalau udah flu itu katanya, ya jangan periksa, pasti Pasti positif. positif. dong, gitu. Ada lagi tuh yang beredar seperti itu. Iya, Itu hoax ya berarti. Dan Iya. ada lagi juga yang banyak nanya nih Dokter Nadia, katanya kalau kita lagi sakit itu periksanya tunggu dulu katanya, atau langsung. Nah, itu yang bener yang mana nih Dokter Nadia? Kalau sudah bergejala langsung periksa deh. Berarti langsung gitu. aja, jangan nunggu-nunggu lagi, Kecuali kalau kita kontak erat. Nah, misalnya tapi jangan sampai ya. Jangan sampai, gitu ya. Bisa Misalnya aja. saya positif gitu ya. Kita pakai ini aja, fulan, misalnya fulan gitu contoh, atau mawar gitu deh. Iya, Boleh nggak? jadi masuk kemungkinan ada rekan kantor kita yang positif, terus waktu kita periksa kebetulan negatif, kita masih disuruh untuk karantina selama 5 hari. 5 hari Nanti ya. hari kelima periksa lagi karena kemungkinan gejalanya belum muncul. Tapi kalau udah ada gejala batuk pilek, udah deh Langsung di hari aja. munculnya langsung tes aja ya. Iya, Nah, pemirsa kita ulang ya betul. pemirsa ya. Jadi ini misalkan, nggak apa-apa Ya, Diki ya. ya udah, nggak apa-apa Misalkan deh. Dika positif, kita udah ketemu kan nih tentunya tadi makan bareng misalkan. Terus aku langsung periksa dong, aku negatif, jangan senang dulu. Karena kalau aku negatif itu masih nunggu lagi 5 hari periksa benar. lagi. Untuk Betul. make sure aja nih betul-betul negatif. Ya. Ini mah udah tahu makan sama Dika, sengaja nggak mau periksa. Supaya nggak ketahuan ya, Iya, jangan ya iya, pemirsa iya. ya. Supaya betul-betul nih pandeminya biar cepat-cepat selesai. Bener banget. Kita- Dan sekarang kita udah ada nih, Betul. Dokter Lula ya, pertanyaan dari Instagram. Coba kita lihat nih. Nah ini dia, dari Niken RS menanggapi
stiker pertanyaan Berarti Anda. Itu nggak perlu etniken jawab. gitu ya, etniken ya. Etniken RS. Bedanya radang tenggorokan bakteri dengan sakit tenggorokan gejala Omikron itu apa? Mungkin Dokter Nadia kali ya di sini ya. Apakah gatal-gatal aja? Apakah Iya. sakit atau gimana? Suaranya Bisa jadi ya? serak-serak basah gitu kali kan, Nah, misalnya bisa contoh. dibedakan. Iya, sebenarnya nggak ada bedanya ya, karena kan tadi prinsipnya COVID itu juga adalah infeksi saluran pernafasan. Nah, kalau kita infeksi saluran pernafasan itu bisa kan penyebabnya macam-macam. Kalau COVID ini virus, Iya. kalau bakteri bisa macam-macam ya, bakteri pneumococcus dan lainnya, bahkan bisa juga ada jamur dan segalanya. Tapi gejala yang kita rasakan tuh sama, gatal-gatal, bisa sampai suara serak, Jadi nggak bisa sakit ya ada orang dalam. bilang, duh nih kayaknya Omikron nih, nggak bisa gitu ya, karena emang nggak ada rasanya. Bisa sih kalau gini, udah tahu Dika Omikron. Aku Oh, iya. berasa juga nih gatal. Iya udah deh kayaknya. Ada lagi Dokter Lula, suka juga ada yang nanya nih Dokter Nadia. Kalau misalnya soal hilang penciuman, itu sama nggak kayak Delta atau nggak ada nih di Omikron? Ada beberapa kasus itu ada, Oh, tapi ada. tentunya yang sekarang karena tadi ya vaksinasi balik lagi nih kita ngomong Tuh. vaksin, Oke, vaksinasi, jadi bener banget gejalanya jadi ringan, batuk, pilek, sakit tenggorokan katanya 3 hari 5 hari udah hilang semua. Udah enak. Nah, Iya. begitu dia udah enakan, kan masalahnya banyak banget nih baru sehari. Besoknya udah nggak demam, udah jejek katanya, udah asik lah katanya Iya. badannya. Nah itu udah boleh kemana-mana nggak? Aduh jangan, tetap tes dulu. Nah, Tuh, kita ya. tahu kalau kita harus isolasi 10 hari karena 10 hari itu si virusnya tuh masih bisa nularin kemana-mana loh. Itu dia. Jadi bukan ngitungnya nih pemirsa, bukan ngitungnya saya rasanya udah enak, tapi adalah tetap aja 10 hari. Hebat banget nih si Omikron ini ya, udah bener kemana-mana banget. betul ya. Sekarang Nih, yang berikutnya kali ya Ed Maya, Dokter Lula Ed Maya. Ada lagi, Maya Safiria. Kalau yang antigen positif dan gejala, kenapa nggak bisa telekonsul dan dapat obat gratis dari Kemenkes? Nggak semua bisa tes PCR. Mungkin maksudnya, apakah dari Kemenkes ada bantuan begitu ya untuk mereka kalau yang cuma memang- tes antigen aja gitu loh Dokter Nadia. Gitu. Iya, Mungkin bisa jadi dijawab, Dok. kalau layanan telemedicine kan memang tersambung dengan laboratorium PCR. Jadi memang dia harus punya hasil laboratorium PCR dulu, baru bisa diakses untuk layanan telemedicine. Tapi kalau rapid antigennya positif, kan memang kita meminta pada daerah-daerah tertentu yang punya akses PCR itu harus dipastiin. Pastiin dulu ya. Betul nggak dia Betul. COVID, makanya periksa PCR. Oke. Baru bisa mendapatkan layanan telemedicine atau pengobatan-pengobatan lebih lanjut. Tapi bukan berarti nggak diobatin, Bisa, bahwa tetap tetap Tetap. kalau datang ke puskesmas, ke rumah sakit, rapid antigennya positif, pasti tetap dikasih obat. Ini cuma yang telemedicine aja sebetulnya. Betul. Di beberapa daerah juga yang antigennya positif langsung bisa ke puskesmas dan dibiayai oleh puskesmas loh Betul, PCR-nya obatnya gitu gratis ya. kan? Iya, Ya, iya. betul. Pokoknya dipermudah semuanya, yang paling penting adalah jangan menularkan orang lain begitu kan. Dokter Dewi, kalau yang tadi saya cuma pengen tanya ini sebelum kita pindah lagi ya Dokter Dewi. Kan tadi kan ada gambaran negara-negara itu sejalan nggak sih sama cakupan vaksinasinya? Iya, kurang lebih sama. Mereka yang cakupan vaksinasinya tinggi, kalau di epidemiologi kita bilang kan kekebalan kelompoknya sudah terbentuk. Herd immunity Herd ya. immunity-nya. Jadi kita bisa lihat perbedaan gitu ya. Kalau di Afrika Selatan memang cakupan vaksinasinya masih cukup rendah. Sedangkan di negara-negara maju tadi, ada Kanada, Inggris gitu ya. Kalau kita lihat di sana jauh lebih masif gitu. Orang-orang sudah divaksin 2 kali dan lain sebagainya. Kalau kita lihat maka tingkat keparahan ya, bukan jadi kebal sebenarnya. Iya, iya. Tingkat keparahannya jauh lebih rendah dibandingkan mereka yang cakupan vaksinasinya masih sedikit. Oke, terus juga gini mungkin Bu Dokter Dewi, kalau kita lihat data gitu ya, itu yang masuk ke situ tuh orang-orang yang sudah PCR atau antigen yang positif juga udah masuk? Untuk yang Untuk di yang data negara tadi. data kita gitu juga segala macam lah pokoknya. Kalau di kita pasti semuanya sudah konfirmasi PCR positif ya, PCR Dokter ya. Nadia. Karena kalau sudah positif baru kita bisa melakukan sequencing untuk kita lihat variannya apa nih sebenarnya Omikron gitu. atau bukan. Oke, Betul. oke. Karena banyak juga yang mentok sampai antigen doang juga Dokter Lula. Jadi udah ngerasa antigen positif udah aja isolasi gitu ya. Berarti mungkin sebenarnya angkanya bisa jadi lebih banyak ya sebenarnya ya. Bisa jadi, betul Tapi kan betul. kadang-kadang gini loh Dokter Dika, udah nih sakit tenggorokan segala macam, ada riwayat ketemu orang yang positif, udah gitu di antigen positif, ya udah mau ngapain lagi Iya sih ya langsung juga. isolasi lah Iya, itu pasti dia, gitu makanya. kan, udah larinya ke arah sana. Tapi juga penasaran juga, ada telepon nih lagi penasaran. Iya, iya, Boleh iya. deh. Ntar penasarannya belakangan ya. Iya, ditahan dulu deh kalau gitu penasarannya deh. Oke, ya. langsung kalau gitu ya. Oke. Halo. Oke, langsung kita bisa Halo, angkat. selamat pagi. Halo dokter. Halo, selamat pagi. Halo dokter. Pagi Bu Dokter, Selamat iya. pagi. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Amir, Bandung Bu. Baik, silakan Iya, pertanyaannya, Pak. Pak. Pertanyaan Pak.
Begini dok, saya kan nggak ada gejala, Nggak ada gejala. tapi tiba-tiba di PCR positif. Nah, Kenapa terus Pak? Terus harus bagaimana ya? oke. Oke baik ya, kita langsung tanyakan ya. Ini Terima kasih ya, Pak Amir, ya, pertanyaannya pertanyaan ditanyakan. Pak, ya. Bapak tadi daerah mana Pak? Bandung. Bandung. Oke, Bandung mah dekat ya. Silakan Dokter Nadia langsung dok. Ya, begitu PCR positif berarti dia pasti COVID begitu. Kenapa dia tidak bergejala? Karena imunitas kekebalannya tadi yang Dr. Dewi sampaikan sudah terbentuk. Jadi dia tidak merasakan gejala-gejala tersebut, tapi di dalam tubuhnya ada virus COVID-19 yang masih berpotensi untuk menularkan kepada orang lain. Dan juga kalau kemudian dia tidak melakukan isolasi, istirahat yang cukup, bisa-bisa nanti bergejala dan bisa tambah berat seperti itu. Jadi penting langsung isolasi Pak Amir. Tapi kemudian si Pak, misalnya kayak Pak Amir gini kan nggak tanpa gejala, baru tanya langsung, perlu nggak sih minta ke puskesmas minta obat atau barangkali cukup istirahat aja, isolasi aja? Sebaiknya tetap melapor kepada puskesmas, tapi jangan Pak Amirnya ya, Dokter Lula keluarganya yang nggak positif ya, Pak Amir jangan datang ke lupa. sana Nanti tebar-tebar virus dong, ya. Pokoknya Pak Amir tetap, jadi Pak Amir gini, langkahnya adalah satu, Pak Amir isolasi dulu pertama kali ya, kemudian lapor ke puskesmas ya, tetap mesti istirahat, paling tambahin nanti dikasih vitamin ya dok ya, vitamin, gitu ya. betul. 10 hari lagi baru kalau mau PCR lagi. Betul. Iya, gitu ya Dan Pak Amir yang ya. penting diawasi puskesmas Dokter Lula. Jadi kalau misalnya tiba-tiba tambah sesak atau kemudian ada Tiba-tiba timbul keluhan, gejala gitu ya. Iya betul. Tapi gini juga dokter, sering banget yang akhirnya menjadi penasaran, kemudian tes PCR ulang. Nah ini banyak nih aku temuin di masyarakat gitu ya, dia positif karena dia OTG, dia nggak percaya. Akhirnya dia PCR ulang, hasilnya negatif. Nah itu gimana tuh dokter Nadia kalau model-model begitu tuh? Oh maksudnya awalnya positif, Positif. terus kemudian negatif. Iya, kemudian orang sehat-sehat aja kok gitu kan, tes lagi deh besoknya Kalau aku misalnya. sih suruh lagi sekali lagi, mana Nah, tahu yang benar coba ya dok. yang benar gimana tuh dok kalau gitu dok? Iya, karena untuk pemeriksaan PCR sendiri kan Cukup itu mahal. ada tekniknya. Kalau kemudian tekniknya nggak pas, misalnya kan terutama ngambil sampelnya itu kita di swab ya. Mungkin Dokter Dika juga pernah ngerasain, ini kok kenapa ya kalau dicolok, coloknya kerasa Iya, banget. mantep banget ya pokoknya. Ada yang merasa Ada pas yang cuma kecolok, corel-corel aja. Iya, iya, loh, kok iya. udah selesai gitu ya. Nah, jadi itu sangat tergantung sekali dengan skill pada waktu mengambil. Jadi negatif itu bisa saja karena nggak pas Kurang area dapet untuk gitu ya. ngambilnya. Oke, jadi teknik Iya. nih berhubungan sama teknik ya, bagaimana? iya. Pasti masih ada banyak kemungkinan lain dong pasti ya Dokter Dewi juga. Maksudnya gini, misalkan gini ya dok, kita misalkan hari ini saya cek saya positif, 2 hari lagi saya cek saya negatif. Jangan-jangan saya memang udah penyembuhan gitu loh di sini yang Betul. CT value-nya tuh udah tinggi banget. Pas di sana nggak kebaca lagi dong berarti. Iya. Jadi Iya. belum tentu ada yang salah. Atau bisa juga yang negatifnya Atau salah. tadi misalnya nyoloknya malah ke telinga gitu ya, nggak mungkin ya. nggak Jadi mungkin. jadi dokter kalau Iya, misalnya seperti betul. itu kita lebih percaya sama yang positifnya aja ya, mungkin ya lebih amannya begitu kan? Betul, jadi lebih baik ambil positif saja karena tadi betul Dokter Lula sampaikan, apalagi Omikron yang 3 hari aja sudah sembuh. Jadi kalau pas kemarin itu mungkin dia gejalanya tidak terlalu dia rasakan ya, tapi kemudian setelah 2 hari agak demam periksa positif, Iya. kemudian 2 hari lagi periksa siapa tahu saya negatif ya, ternyata iya. betul negatif, bisa saja karena memang sudah masa penyembuhan tadi. Oh, ini memang hati-hati nih dengan cara pemeriksaan, waktu pemeriksaan. Telepon lagi ya. Halo, selamat Halo, pagi. Halo pagi. dokter. Halo, Halo. selamat pagi. Pagi, Nah, dengan Bapak siapa di mana, Pak? dengan Pak Solihin di Jakarta Timur. Ya, silakan Pak pertanyaannya. Kemarin saya tes swab itu hasilnya positif ya. Maaf, Gimana Pak? kurang jelas, Boleh Pak? diulang Pak pertanyaannya Pak? Gimana Pak? Kemarin Kemarin. saya tes swab, Iya. hasilnya kan positif tuh. Iya. Oke. Terus apa yang harus saya lakukan? Saya kan lagi isolasi sendiri gitu. Oke. Baik. Oke. Nah, baik Pak ya. Kita ulang lagi Pak berarti pertanyaannya. Terima kasih ya Pak ya. Kita jawabannya nanti akan sama dengan Bapak Pak Amir tadi ya. Silahkan Dokter Nadia kita ulang lagi buat semua barangkali yang menonton acara ini dalam keadaan sedang isolasi karena hasil Makasih. ya hasil swabnya ini. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih, Pak. Hasil swabnya positif. Silahkan. Ya,
Jadi mau mengingatkan sekaligus juga ya Bu Dewi ya bahwa ke depan ini karena kita ini sudah mulai tadi lihat polanya Omikron, kita akan melihat peningkatan kasus yang cukup tinggi di kita. Jadi kalau kemarin sempat 17.000 ya, terus tiba-tiba kita naik menjadi 27.000, 33.000, hari ini 33.000, mungkin besok bisa lebih tinggi lagi. Kembali ya bahwa ini adalah pola Omikron. Jadi akan banyak sekali orang yang positif, termasuk tadi ya Bapak yang dari Bandung tadi. Artinya kalau kemudian positif tidak bergejala, kuncinya isolasi. Supaya jangan sampai nih yang udah naik terus tambah naik lagi. Karena Omikron ini katanya bisa sampai 4 kali kah? Bu Dewi, mungkin Bu Dewi nih yang lebih tahu. Nanti kita akan tanya ke Dokter Dewi mengenai seberapa cepat sih penyebarannya. Jadi kita nggak main-main nih sama si Omikron. Betul. Apalagi kalau misalkan bapak-bapak di rumah nih saya positif, jangan sampai menularkan istri dan anak, pasti sama kan ya dengan orang-orang yang sudah tua lansia di rumah barangkali. Betul banget. Yang paling penting begitu ketahuan positif, isolasi. Ya. Lapor puskesmas terdekat. Kalau misalkan masuk untuk telemedicine buat dapetin obat, ada gejalanya, biar dikirimkan obatnya. Pokoknya semua sudah dirapikan oleh pemerintah semudah mungkin. Tapi yang paling penting adalah ya nggak kena, jangan sampai kena, dan vaksinasinya mesti lengkap. Harus banget. Kita kayaknya mesti tahan lagi nih ya. Tahan Dulu lagi, ya, iya. karena masih banyak banget yang pasti pengen tanyain, tapi kita akan kembali lagi di Halo Dokter TVRI, karena saat itu asik. Nih, langsung kelewat ya. Nggak fokus. Masa ini diketik? Nih tamu ini nih, datang lagi ntar besok nih ini nih. Enggak, Tuh nih. iya. Gue yang ngatur semuanya, Boyan. Gue dulu. Ini kan resepsionisnya gue. Tapi gue bisa nulis juga. Lu urusannya lap-lap. Lepel-lepel dong, bikin kopi. Lu belagu banget, Ini, nih, baru bukan- juga. Oh, apaan? Biar baru juga gue udah pengalamannya banyak. Pengalaman banyak. Tuh, ini tadi ada tamu ini nih. Ntar dulu nih. Udah disambut belum nih? Udah. Eh, Oh, ini iya, pada iya. ngapain sih? Ini nih. Pada ngapain ini? Ini si Bruno, saya kerja digangguin aja. Ya, Ira itu lagi buka Facebook. Oh, bukan deh. Oh, bukan. Saya suka gitu nih. Oh, bukan. Saya lagi buka Facebook. Dok, Iya, saya iya. suka ini dok. Dokter maaf ya. Iya, gimana? Maaf. Nggak, saya setiap akhir bulan suka nggak fokus kalau kerja. Tiba-tiba tuh setiap akhir bulan tuh asam lambung saya suka naik. Oh, itu saya sudah tahu nanti. Kita ngobrolnya berdua sama saya aja ya, sama dokter lu aja itu nanti ya. Iya. Cuma udah ketahuan. Kita kerja lagi dah. Tungguin nanti awal bulan langsung baik Langsung semuanya sehat. ya. Iya, udah balik. Penyakitnya langsung sembuh ya? Iya. Pemirsa, kita kembali lagi ya di Halo Dokter ya pemirsa ya. Biasa yang berdua itu karena orang baru ya pemirsa ya. Tapi jangan lupa Anda masih boleh telepon langsung ke sini Ya. buat tanya mengenai Omikron. Ada Yes. Dokter Nadia sama Dokter Dewi di sini ya. Betul 5743476 5743478 pakai 021 buat yang di luar Jakarta. Yes. Kita balik lagi dong ke Dokter Dewi. Tadi kan janjiannya gimana? Ke Bu Dokter Dewi ya. Nah, kita sekarang masih penasaran sama angka. Iya, angka ini kita akan ngejer kayak apa sih akan cepatnya nih? Sedahsyat apa sih gelombang ini sekarang? Oke. Yang pertama kalau kita ingat Delta aja lebih cepat ya dari Alpha sama Beta. Betul. Ingat kan? Itu landai kalau gelombang pertama, gelombang kedua udah cepat gitu ya. Sekarang yang Omikron punya kecepatan yang lebih lagi daripada Delta. Oke. Jadi kecepatannya 2-3 kali lipat lebih tinggi. Nah, ini yang kita khawatirkan nanti pada saat masuk ke rumah sakit, angkanya juga cukup banyak meskipun kalau dari keparahan kan tadi 1/4 ya. Iya. Tapi kalau dalam waktu bersamaan ini yang harus kita waspadai. Nah, itu dia. Dan sekarang bukan hanya di Jakarta aja yang udah ada Omikron. Sudah 12 provinsi di Indonesia yang sudah terkonfirmasi ada Omikron sampai ke timur. Sampai ke Ini kalau Papua, kayak gini langsung agak-agak Sulawesi. mules sih sebetulnya dengarnya. Jadi kalau telepon bunyi lagi, nanti kita balik lagi ya Siap. Dokter Dewi ya. Halo, selamat Halo, pagi. pagi. Halo dokter. Halo. Halo. Wih, semangat banget. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana, Pak? Bapak? Halo. Iya, silakan Bapak. Halo Bapak, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Dengan Pak, siapa, pertanyaannya Pak? Pak. Dengan siapa di mana? Ini yang saya mau pertanyakan di masalah munculnya lagi COVID baru Iya. yang diberi nama apa nih? Omikron itu. Iya, Iya, benar Pak. iya. Omikron, Yang Pak. membuat ketakutan kita ini. Iya. Kenapa Bu tiba-tiba ada lagi muncul ini nama apa nih Omikron? Iya. Oh, iya. Padahal Baik. kita ini sudah vaksin 1-2, bahkan kita mau vaksin lagi yang ketiga ini. Baik. Iya toh? Iya. Iya. Kenapa tiba-tiba ini menakutkan lagi ini Omikron ini? Oke. Oke, Pak. Udah nangkep, Pak, pertanyaan Pak ya. Baik, baik. Kita akan tanyakan Iya. langsung ya Terima ke kasih ya, Dokter Pak. Nadia. Iya. Apa penyebabnya itu sampai Baik. ada Iya, Pak. nama apa itu Omikron Bapak, itu? Bapak Tolong namanya siapa, dijelaskan. Pak? Bapak namanya siapa dari Betul. mana? Ya, dari
Betul, dari. Baik. Oke ya, terima Oke. kasih ya Pak. Oke, Ini langsung ya. mewakili juga nih kayaknya nih Bu Dokter ya, Bu Dokter Dewi. Banyak yang penasaran ini apa sebenarnya kok ada yang baru lagi. Ini Apakah apa kemudian juga penyebaran ini karena kita kepatuhannya agak kemudian lebih turun kan sebelumnya kan kita kan sedikit banget kasus ya kan Iya, langsung bener. semua kan turun maskernya nggak tahu di mana liburan, gitu kan. ya kan? Nah, itu apa? Karena itu juga. Yang pertama kalau ditanya kenapa sih muncul baru gitu ya. Jadi salah satu karakteristik si virus ini memang mampu bermutasi. Ya. Kenapa kita dengar pertama ada alfa, nambah beta, nambah gamma, nambah lagi delta sampai omikron gitu ya. Karena memang karakteristik virus ini mudah beradaptasi. Jadi harusnya manusia harus lebih cepat beradaptasinya daripada si virus. Yang tadi disampaikan Dokter Lula, kalau sudah tahu ada virus yang mampu menyebar dengan cepat, protokol kesehatan jangan pernah lepas dong. Jadi karena hal itu akan menyebabkan semakin merebaknya konfirmasi positif di tengah-tengah masyarakat. Ya orang yang satu menularkan yang lain, orang yang satu menularkan orang yang lain, meskipun nanti kalau kita ngeliat virus biasanya kita lihat dua hal. Yang pertama kecepatan penularan, yang kedua virulensi atau keparahan penyakit. Nah, ada beberapa karakteristik virus di mana menyebarnya sulit. Kita belajar dari bahkan virus influenza ya, Dokter Nadia ya. Ada karakteristik virus yang mungkin penyebarannya sulit tapi virulensinya tinggi sekali. Ini yang kayak ya flu burung betul, gitu ya. H5N1 baik. itu angka kematiannya pasti tinggi. Tapi ada juga kayak yang sudah bermutasi H1N1 misalnya penyebarannya cepat tapi angka keparahannya lebih rendah. Iya. Nah, itu memang karakteristik virus ada seperti itu gitu. Jadi sekarang tugas kita adalah di luar varian-varian yang mungkin akan muncul lagi ke depan, jangan panik dan tetap waspada. Tetap waspada itu Jadi, paling utama. pertama Bapak nggak usah panik, nggak usah kemudian juga jadi ketakutan. Parno gitu ya? Nggak usah Jangan. parno juga. Tapi yang Jangan. paling penting adalah kita ngerti virusnya apapun juga nih yang sekarang yang masih si corona, ceritanya masih sama Pak. Yes. Pencegahannya tetap aja gimana sih? Ya udah prokes gitu ya, pakai masker, jaga jarak, cuci Iya. tangan. Dan gitu. juga perlu diingat juga, mungkin saya bisa dikoreksi juga ya Dok ya kalau memang salah. Jadi ada yang mengatakan bahwa virus itu bisa bermutasi karena menular. Artinya kalau misalnya kita bisa jaga dia tidak banyak menular, kita bisa mencegah dia bermutasi. Itu benar apa enggak? Jadi memang dia beradaptasi ya dengan lingkungan yang ada di sekitar gitu. Dan kita lihat lingkungan kan beda-beda ya. Kenapa Omikron munculnya di Afrika duluan misalnya Iya, gitu kan? iya. Karena tadi ada lingkungan-lingkungan di mana tempat dia beradaptasi. Jadi kalau kita istilah epidemiologi itu ada orangnya, ada virusnya, ada lingkungannya. Nah, Oke. itu yang akan membentuk mutasi dari virus itu sendiri. Berarti logikanya kalau kita bisa mengurangi penyebarannya, kita bisa mengurangi laju mutasinya dong kalau begitu ya. Kemungkinan bisa seperti itu. Artinya tadi menjawab pertanyaan Bapak, kenapa sekarang banyak yang baru-baru mutasi? Karena pada bandel. Begitu kayaknya ya. Jadi pada dasarnya sekarang nggak usah ketakutan, protokol kesehatan dengan benar, tetap saja aktivitas. Yang belum vaksin ya yuk vaksin Vaksin lah dong, gitu ya. gitu, Pokoknya kalau benar bisa, banget. kalau udah sampai 3 tuh berarti tuh udah bener-bener oke banget nggak sih Dokter Nadia? Betul Kan udah ada yang bilang ini, sekali. saya udah 2 loh. Berarti kalau saya 3 tuh saya udah super bisa kita buka masker jadinya. Oh ya, jangan tetap. Kita kan masih pandemi. Iya. Nah, ingat vaksin itu tidak 100% menghindari kita dari penularan. Tetap biar efektivitasnya makin tinggi, pakai masker. Tapi kalau udah suntik sampai 3 kali, wah udah mantep tuh tentara-tentara dalam tubuh kita. Jadi booster itu kemudian tidak menyebabkan kita boleh buka masker Iya, ya. benar, Terima benar. telepon lagi. Lanjut Oke, lagi. yuk. Halo, selamat pagi. Halo dokter, selamat pagi. Masih dokter Pagi. Ya, dengan siapa di Dengan Ibu mana? siapa di mana? di Palembang. Di Palembang. Di Palembang. Silakan Ibu. Mau bertanya dokter, Iya, saya silakan. ini sudah vaksin yang pertama itu Moderna. Iya. Itu saya sakit COVID Iya. Saya vaksin lagi ini 16, tapi belum ada vaksinnya. Terus mana dokter kalau Oh, tidak vaksin lagi? baik. Oh, ini pertanyaannya banyak nih yang seperti ini ya. Baik Ibu, kita tanyakan langsung ya sama duta vaksinasinya Bu. Langsung Ibu yang punya ya. Ditunggu jawabannya ya Bu ya. Terima kasih banyak buat pertanyaannya Dokter Nadia. Nih banyak banget yang kejadian. Udah vaksin pertama, terus kena COVID dong. Iya, kan suruh nunggu kan waktu itu kan. Nah, begitu dia nunggu mau suntik lagi, vaksin yang merek yang harus sama itu udah nggak Nggak ada. Ya, mungkin pada periode itu ya, tapi pastikan dicek selalu dan coba minta kontaknya kalau dia datang ke puskesmas. Karena pasti vaksin-vaksin tersebut kita sudah hitung untuk yang harusnya dapat dosis kedua itu sudah kita siapkan. Jadi nanti kalau pasti akan ada waktu di mana vaksin itu tersedia. Boleh nggak campur-campur Iya, Dokter itu dia. Nadia? Kalau untuk dosis 1, dosis kedua harus sama Dokter Lula. Tapi oke. kalau dosis ketiga kan kita memang sudah membuat beberapa
paduan ya, bahwa kalau Sinovac itu bisa pakai Pfizer, AstraZeneca ya, ataupun Moderna. Atau kalau kemudian dia AstraZeneca, dia bisa pakai Moderna, Pfizer, ataupun juga AstraZeneca. Oke. Oh, ada lagi nih dok yang nanya juga nih, kalau misalnya jarak antara yang pertama sama yang keduanya kelamaan, misalnya karena tadi kena COVID, Masih ada ngaruhnya nggak gitu maksudnya? apa mesti ulang lagi dari pertama? Bagaimana tuh dok? diulang nggak? Pokoknya kalau namanya vaksin primer harus 2 kali. Secepat-cepatnya suntik gitu. Kalaupun misalnya kita terkena COVID kan, kalau gejalanya ringan 1 bulan setelah dinyatakan sembuh langsung suntik. Tapi kalau gejalanya berat sampai rumah sakit itu dikasih waktu 3 bulan. Tapi kalau misalnya wah tadi kasusnya vaksinnya belum tersedia, tidak apa-apa, ditunda dulu. Pastikan kita punya kontak puskesmas, puskesmas juga tahu. Nanti kalau sudah ada gitu stoknya, ya. pasti akan diinformasikan. Jadi ibu nih pertanyaannya kan seperti sama nih buat yang lain juga Banyak, semua banyak. pokoknya ya. Udah 1 kali terus kena COVID berarti kan pertama udah kelamaan bukan berarti gugur gitu loh vaksinasi pertamanya. Tetap aja langsung vaksinasi kedua secepat mungkin. Gak ada barangnya, tunggu sampai ada. Nah untuk sementara waktu sambil nunggu, ingat yang mencegah supaya kita nggak kena bukan vaksinasinya loh. Tetap aja protokol prokesnya. kesehatannya. Bener banget. Vaksinasi mah urusannya supaya kita nggak berat kalau sampai kena gitu ya pemirsa ya. Yang masih penasaran boleh telepon lagi ke sini sambil kita lihat. Nah, Wah betul, langsung baru mau betul ya. nanya sendiri nih, ada lagi nih, rame hari ini ya, Rame, betul lah ya. rame, ya. Halo, selamat pagi, halo dokter TVRI. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Ya, halo dengan siapa di mana? Dengan Ardi di Bekasi. Silakan. Halo Mas Ardi di Bekasi, silakan Pak Ardi. Selamat pagi, Dok. Saya mau tanya. Saya kan sekarang lagi isolasi mandiri ya, udah Iya. udah 1 minggu. Iya. Nah, terus saya mau tanya apa namanya apa faktor kelelahan itu bisa membuat orang jadi lebih gampang terpapar COVID-19 atau udah ya? Terus kalau sekarang kan saya udah nggak ada gejala lagi, cuma batuk aja sedikit. Itu masih perlu diminum obat dari puskesmas enggak ya dok? Baik, yang pertama saya udah dapat ya Pak ya. Yang Ya. kedua nih Mas, nggak kedengeran Mas. Kurang Apa sih jelas Mas suaranya tadi. pertanyaannya Mas yang kedua? Ya, jadi ya kalau misalnya kita udah nggak ada gejala gitu ya, Iya. udah ngerasa sembuh, Iya. apa obat yang dari dokter itu masih perlu diminum atau enggak gitu dok? Oke, baik. Ih, benar ini pengen nyubit nih pertanyaan ini ya, nggak apa-apa. Dokter Nadia akan menjawab ya Mas, dengerin ya Mas ya. Ini buat yang mewakili banyak orang. Pertama lagi ya Dok ya. Dok, apakah kena COVID-nya gara-gara kelelahan? Kelelahan. Nah, Ya, jadi bisa saja terlalu lelah ya, tentunya akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Tapi prinsipnya kalau saat ini karena protokol kesehatannya yang lengah gitu. Kalaupun kita kelelahan tapi pakai maskernya benar, jaga jarak benar, cuci Iya. benar-benar, nggak ada kerumunan ya, Iya. tidak berdesak-desakan, insya Allah kita akan terhindar. Oke. Jadi bukan cuman karena memang kelelahan, karena si virusnya kan lompatnya itu waktu kita sama-sama polosan nggak pakai masker Iya, kan ya. benar Oke. banget. Terus yang kedua tadi adalah kan udah kerasa enak Omikron loh Dokter Nadia. 2 hari 3 hari udah langsung enak. Obatnya masih banyak. Ini minum aja apa enggak? Sebaiknya tetap diminum karena kan sudah sesuai dengan anjuran dari dokter. Jadi kita tahu supaya juga kalau kita minum obatnya dengan lengkap, misalnya vitamin itu akan menambah masa pemulihan. Ingat, Betul, walaupun kita udah sehat kan masih harus dipulihkan ya kondisi Iya. tubuh Iya. kita. Jadi tetap habiskan obatnya. Begitu juga obat-obat antivirus lainnya yang mungkin kalau juga diberikan. Jadi si obat sama antivirus tadi nih Mas ya ngebantu tubuh kita buat ngelawan si virus. Kan Iya. kasihan capek juga walaupun kita punya antibody sebetulnya ya. Kecuali mungkin kalau obat demam gitu kali ya, obat demam udah nggak demam gitu ya, Tidak mungkin perlu, bisa di stop. iya. Kecuali mungkin demam panggung kali ya. Enggak ada. Oh nggak ada ya? Karena kita nggak di panggung. Iya, Oke ya. benar-benar. Kita tunggu Instagram lagi nih. Kayak Instagram lagi banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi ada beberapa yang sudah saya tanyakan juga tadi ya Iya, pemirsa benar ya. banget. Ya. Kita tunggu sampai ke dia keluar lagi. Coba, Nah, ini dia. biar kebacain ya terlalu lah ya. Iya. Dari @lalararas S-nya 3 ya. Untuk orang yang bergejala ringan atau OTG, apa tanda-tanda awal yang patut diwaspadai? Nah, ini tuh Dokter Nadia ini kayaknya yang bisa menjawab nih, Dok. Monggo, Dok. OTG. Nah, kalau Kalau gejala OTG ringan mungkin jelas nggak ya. ada. Gimana Dok, ya mungkin? OTG? Atau mungkin Iya. hal-hal apa yang oke, langsung swab deh gitu. Satu,
kalau kita kontak dengan orang yang positif. Kontak. Nah, ya kan jadi nggak sengaja nih kemarin makan bareng, buka masker, salah satu ada yang positif gitu. Tiba-tiba Nah, di udah. WA gitu ya, nih Betul. saya positif, berarti pernah ada kejadian makan bareng dia, yuk mari saat kita periksa. Oke, Ya. apalagi dok? Dua, yang tadi batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, walau ringan seperti itu, atau pegel-pegel. Kok pegelnya tuh pegel banget gitu ya? Padahal nggak habis kerja bakti gitu ya dok ya. Pokoknya, Gitu ya. jadi nggak ada riwayat ketemu siapapun nih pemirsa, tapi ada cerita demam, batuk, pilek, atau misalkan pegel-pegel, Pegel-pegel. yuk mari kita periksa juga. Karena Ya. kita udah dalam keadaan Omicron yang begini nih luasnya penyebarannya ya. Terus apalagi yang lain, kalau OTG mah ya nggak kerasa apa-apa pasti ya dok ya? Iya, betul. Oke, baik, baik. Oh iya lagi dok, penasaran. Kalau kita tadi ngerasain itu barusan semua yang dokter ceritakan, itu kita tesnya langsung PCR atau boleh antigen dulu apa gimana? Boleh antigen, boleh PCR ya. Oh, oke. Tergantung aksesnya yang mana ya. Kita Oke. tahu kalau PCR kan butuh waktu lebih lama. Kadang-kadang untuk screening orang melakukan pemeriksaan antigen. Nanti pada daerah-daerah yang punya akses PCR akan dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR. Tapi ada lagi nih, penasaran nih dok. Katanya Omicron ini antigen nggak terlalu sensitif, itu benar apa enggak? Enggak, Enggak ya, berarti betul. hoax Iya, aja jadi ya. Ini- pakai antigen, pakai PCR itu masih sangat sensitif. Baik ya, jadi nggak usah takut. Ini pas banget nih pertanyaan yang kedua. Ini dari @her_liana. Hanya juga banyak Hanya banget. 3 juga sama nih Menangkap, kompakan. ini mau nanya, sekarang lagi musim, tiba-tiba katanya kepala sakit kayak mau pecah, sama pundak terasa berat. Ini ciri-ciri Omicron nggak sih? Ini tanggalnya tadi tuh tanggal muda apa tanggal tua? Iya, itu dia. Modelnya si Boyan tadi Untuk lagi. orang beratnya menjalani kehidupan seperti ini. Iya, jadi kalau untuk mengetahui kita COVID atau enggak harus tes PCR atau Yes, rapid iya, antigen. Iya. Kalau mau cepat rapid antigen ya, cepat Nih, gitu ya. berhubung Dokter Dewi ini kan biasanya megang data, Ya. cerita dong gitu ya. Kita kan sempet dapat masa yang kayaknya tenang banget ya. Lihat angka tuh kecil sekali gitu ya, nggak ada belas-belas ribu aja nggak ada gitu. Kita kan semua jadi kemudian agak longgar, bener. makan di restoran gitu ya, di warung-warung di mana, dan makannya bisa bersama-sama. Arisan jalan lagi loh Dokter Nadia, jangan salah nih ya. Nah, kemudian saya mau tanya, sebetulnya yang paling menyelamat kita si masker ini jaga jaraknya atau gimana? Karena jaga jarak tuh paling susah loh Dokter Dewi. Betul, betul. Jadi kalau kita lihat dari angka gitu ya, jaga jarak itu bisa menurunkan resiko sampai dengan 85%. Oke. Minimal 1 sampai 2 meter ya. Kenapa? Karena kalau orang batuk nggak pakai masker, dropletnya bisa lompat sampai 1,96 meter. 1,96, oke. Nah, hampir 2 meter kan Dia sebenarnya. berhubung dokter olahraga langsung mikir, Iya, oke. Kayaknya saya perlu bawa meteran mana-mana nih mungkin. Ya. Jadi yang pertama memang jaga jarak. Cuma karena kadang di Indonesia kan jaga jarak agak sulit gitu Iya, ya. bener banget. Maka kedua adalah maskernya jangan dilepas. Oke. Maskernya yang benar. Nah, bahannya gitu ya. Kalau misalnya masih ada yang pakai bahan-bahan tipis misalnya, karena bahannya kalau bisa masker medis. Ada perbedaan antara masker berbahan medis kayak sekarang gitu ya, yang kita gunakan dengan masker kain. Kalau misalnya medis bisa menurunkan resiko sampai 75%, masker kain di angka sekitar 40-50%. Jadi mungkin kalau kita tahu kita keluar akan ketemu orang, pakainya kalau bisa yang lebih baik gitu, maskernya medis. Kalau sekarang kan tidak sulit ya Dokter Nadia, beda kayak di awal-awal lah ya. Kecuali kalau misalnya ngerasa mungkin akan ketemu orang yang jarang-jarang, nggak ketemu terlalu banyak gitu ya, masih bisa menggunakan kain kalau akses kepada medis terlalu berat atau biaya terlalu mahal misalnya, seperti itu. Oke, jadi ternyata nih ya memang jaga jarak nih yang paling juara. Paling juara. Cuman paling susah. Betul. Berarti sekarang pegangan kita nih di masker. Hati-hati nih waktu kita longgar dengan masker. Dan saya dapat kode lagi bahwa kita mesti jeda lagi nih sebentar. Iya, kita mau jeda lagi di pemirsa nih. Nanti masih kita akan bacakan lagi semua pertanyaan yang lewat Instagram kita ya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap sama kami di sini di Halo Dokter. Karena sehat itu Asik. Iya, coba ya. Udah rame lagi. Ini nggak kedengeran nih si Boyen ya. Iya, pada kemana ya BTW ya? Kok tadi kayaknya heboh-heboh sekarang hilang. Bulak-balik ya. Nah, itu dia suara langkahnya tuh. Iya, aduh. Ih, dokter nyariin aku ya? Iya. Kangen sama aku ya? Ada pertanyaan gak? Ada. Mumpung nih, sebentar lagi dok kita mau pulang nih. Oh iya, ini ngomong-ngomong, saya batuk sudah lama sekali, ada kali seminggu. Itu gejala Omicron. Iya, kenapa bukan? dia masuk lagi batuk? Bukannya periksa. Gimana sih? Harus diperiksa. Nah, Iya. cuy, ya udah. Soalnya seminggu, Dok. Gimana tuh? Coba Baik ya. gimana tuh dok? Ini harus diapain? Apa kita kurung aja? Sekarang di kamar mandi dulu aja, jauh-jauh dulu. Oh, jadi ya. saya kamar mandi Iya. Jendela aja, nggak ada Oh iya, jendela iya, aja.
makasih. Palanya karungin jangan lupa ya. Oh iya dok, ya dok. Gimana tuh? Cerita batuk aja nih dok misalnya. Tapi saya belum hai-hai lagi sama pemirsa. Pemirsa kita balik lagi di Halo Dokter ya pemirsa ya. Iya, betul banget. Saat ini kita udah nggak terima telepon, tapi kita akan bacakan semua pertanyaan lewat Instagram ya. Jangan lupa karena sehat itu asik. Gimana dok? Kalau batuk nih seminggu? Iya, itu makanya kita sekarang edukasi terus ya Betul. masyarakat. Kalau batuk ringan, pilek ringan, sakit tenggorokan, tes deh seperti itu. Udah deh, pokoknya ada yang kerasa nggak enak, yang sebelumnya nggak pernah kerasa kayak gitu, lagi zaman Omikron gini ya udah periksa aja Tes deh. aja, bener banget. Ini pertanyaan titipan dari teman-teman saya yang ngotot mau arisan. Nah, buat dokter Nadia sama dokter Dewi kan gini, kita sebelum arisan nih katanya ya, kita udah langsung loh, semua ibu-ibu situ semua langsung di antigen dan semuanya udah negatif. Aman nggak kalau kita makan bareng-bareng? Nanti saya nanya sama dokter Nadia dulu. Nanti saya tanya kalau gimana tuh ceritanya nanti datanya. Iya, jadi memang banyak sekali ya kalau suatu kegiatan itu mulai dulu dengan Antigen antigen gitu. ya. Artinya pada saat itu kembali lagi ingat ada masa inkubasi ya Mbak Lula. Bukan berarti pada saat itu kita arisan, kita antigen, resiko untuk tidak tertular itu tidak ada atau jadi nol. Karena tadi bisa saja pada saat diperiksa itu virusnya belum banyak ya, kemudian Jadi nggak dia masih keambil gitu ya? Atau nyoloknya salah kali ya, dok ya. Yang dalam gitu bisa aja kan. Nah, jadi operatornya berpengaruh, itunya juga berpengaruh. Jadi Benar tetap banget. aja nih bukan kemudian dalam keadaan kayak gini bisa tetap kumpul-kumpul makan-makan dengan alasan Iya. udah antigen. Maaf ya teman-teman ya, saya tanyakan langsung dokter Nadianya. Apakah ini jadi salah satu tempat penyebaran waktu makan-makan bareng itu, dokter Dewi? Iya, salah satu titik lemah kita sebenarnya adalah jam makan siang. Meskipun kadang di kantor udah pakai masker gitu ya, tapi kadang kalau udah Padahal ngumpul udah bareng rapi nih makan, prokesnya ya. bener, protokol kesehatannya lupa pada saat makan. Iya. Kemudian yang kedua, tadi kalau udah ada antigen, tadi ada masa inkubasi segala macam gitu ya. Tapi yang kedua, bahkan kadang kita sering ya kumpul-kumpul nggak pakai tes antigen juga. Dan yang kedua tadi disampaikan Omikron itu kebanyakan gejalanya ringan atau tidak bergejala loh. Jadi kalau di Indonesia sekarang kita lihat kasus yang ada gitu ya dari pasien Omikron 70% itu nggak ada gejala atau gejalanya ringan. 70% lebih. Jadi mungkin nggak ketahuan nih, ya cuma kayak biasa aja atau nggak ada gejala sama sekali. Yang kedua harus kita hati-hati lagi yang kumpul arisan, ada faktor risiko ya di situ. Yang pertama usia, yang arisan nanti kalau usianya semakin ke atas, semakin lansia, resikonya lebih tinggi. Angka kematian Omikron di kita itu lebih karena satu, usianya sudah lanjut, kedua komorbidnya ada, bahkan jumlah komorbidnya bisa banyak gitu ya. Yang ketiga vaksinasinya 60% belum divaksinasi atau vaksinasinya baru 1 kali. Itu akan berpengaruh nih faktor Itu risikonya. dia. Oke, kita disuruh nutup, tapi kita masih mau ngulang sedikit nggak apa-apa ya pemirsa. Iya, Ini iya, sambil iya. kesimpulan kita semua bahwa hati-hati dengan Omikron, bahwa kita masuk nih ke dalam gelombang lagi yang akan tinggi, masih akan terus kita jalani sampai nanti akhir Februari sampai barangkali Maret ya. Tapi yang paling penting di sini adalah pertama, harus jaganya dengan protokol kesehatan. Supaya nggak kena, pencegahannya adalah protokol kesehatan. Masih sama, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan. Iya. Tapi tambahannya lagi adalah sampai kemudian sampai kita berat adalah satu katanya tadi adalah berhubungan dengan lansia. Kelompok umur, betul. Yang kedua adalah punya komorbid. Ini yang muda, yang tua yang punya komorbid, hati-hati. Yang ketiga adalah vaksinasinya belum Belum divaksin, lengkap. iya, Yang satu kali itu bukan berarti sudah antibody loh, tetap Iya. aja mesti lengkap plus tambahnya booster. Gitu ya dokter Nadia ya. Betul. Pokoknya secepat mungkin kalau bisa nih, kalau bisa gitu ya. Ceritanya bahwa kita akan meledak ke 100.000 nggak kejadian ya dokter ya. Amin. Masih ada waktu kita cegah bersama. Masih Bener ada banget. waktu. Tapi memang ini perjuangan yang harus dikerjakan sama-sama. Gak mungkin sendirian, gak mungkin Kementerian Kesehatan aja, tapi seluruh masyarakat Indonesia supaya jadinya adalah Indonesia sehat. Ya nggak sih? Sehat, bener banget. Dan kayaknya kita udah di penghujung acara nih ya, Dokter Lula. Terima kasih nih Dokter Nadia, Dokter Dewi udah mau ngejelasin panjang lebar gitu Betul. kan. Dan kita mungkin ketemu lagi, Dokter Lula. Ketemu lagi besok ya pemirsa ya, dan siap-siap kalau mau ada pertanyaan langsung tanyakan kepada pakarnya ya Yes. di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Dadah. Salam.